Nah, untuk mendasari firman Tuhan pada hari ini, mari saya mengajak kita untuk membuka bagian satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 16 ayat 31. Ini Amsal yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, jika sudah dapat, mungkin bisa minta satu orang dari AI atau Asuk di sini ada yang mau baca. Silakan, saya sudah tampilkan di depan atau mau baca dari ayat Alkitab, dari buku Alkitab juga bisa. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan di unmute. Bisa dengar suara saya, Santo? Bisa, I. Silakan, I. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Amin, demikianlah firman Tuhan. Nah, AI, Asuk, dan semuanya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa rambut putih itu adalah mahkota yang indah didapat pada jalan kebenaran. Biasa tuh kita mengenal kalau rambut itu mahkota tuh biasanya buat perempuan ya. Biasanya buat perempuan kan biasa disebut mahkota dari wanita tuh adalah rambutnya. Tetapi Alkitab mengatakan ada mahkota lain lagi yang diberikan contoh itu dari rambut gitu. Selain wanita ternyata rambut putih, yaitu rambut putih itu juga adalah mahkota yang indah. Dan ini berarti bukan hanya perempuan, laki-laki pun yang sudah memiliki rambut putih itu dikatakan itu sebagai mahkota. Mahkota itu kan biasanya satu penghargaan, sesuatu yang dihargai kepada orang tersebut. Jadi rambut putih Alkitab mengatakan tuh rambut putih itu adalah mahkota yang indah. Berarti orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah ubanan ya bahasa sehari-hari, Alkitab mengatakan itu adalah satu mahkota dan itu indah. Ada alasannya mengapa indah. Nah, di Amsal 16 ayat 31 ini mengatakan bahwa alasan indah itu adalah didapatkan di jalan kebenaran. Jadi ternyata memiliki rambut putih saja itu bukan bisa disebut mahkota, tetapi tidak selalu indah. Karena ada orang-orang yang sudah berambut putih, yang sudah berubanan, tetapi ternyata mereka tidak hidup di jalan kebenaran. Maka itu Alkitab mau mengatakan itu akan indah, rambut putih itu disebut mahkota yang indah, itu ketika didapatkan di jalan kebenaran. Jadi bersukacitalah kalau AI, Asuk, sudah sampai di usia lanjut usia ini dengan rambut putih sebagai mahkota indah, dan AI dan Asuk juga berada di jalannya Tuhan, berada di dalam Tuhan. Berarti itu adalah benar dan tepat. Berarti AI dan Asuk adalah orang-orang yang dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 31 ini. Nah, mari kita melihat mengapa Alkitab mengatakan rambut putih, mengapa dikutip rambut putih di dalam Alkitab, orang yang sudah lanjut usia. Nah, ternyata di budaya orang Yahudi saat itu, rambut putih itu bukan hanya sekedar tanda bahwa orang itu sudah punya banyak pengalaman, tetapi ternyata ada makna lain, yaitu itu disebut juga mahkota kemuliaan. Jadi kemuliaan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang uh, sudah biasa disebut itu suatu kebanggaan pada budaya zaman itu. Jadi budaya masa itu tidak ada yang aneh dengan pernyataan ini. Jadi budaya kuno pada saat itu cukup masuk akal untuk menghormati dan menghargai kebijaksanaan dan pengalaman pada masa tua. Jadi mereka melihat rambut putih orang tua itu sebagai mahkota kemuliaan. Makanya kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu tuh sangat menghargai, yaitu budaya timur ya, budaya timur itu menghargai, menghormati orang tua ya. Dan bukan hanya di budaya timur, bahkan budaya barat yang apa namanya yang sudah modern sekalipun orang tua itu juga dihargai, orang tua itu juga dihormati, diberikan label bahwa mereka ini adalah orang-orang tua yang sudah berambut putih, ini adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman hidup. Nah, maka disebut sebagai kebanggaannya itu adalah mahkota kemuliaan. Jadi ini adalah sesuatu yang lumrah, yang sering banget disebutin di zaman itu. Jadi kalau misalnya mungkin ya sering kali dengar, ih makin tua nih, makin uh, banyak kurang, makin segala macam, rambutnya udah nggak hitam lagi, udah putih.
Ada orang-orang, kelompok orang-orang yang merasa sedih ya, merasa kayak, "Iya kenapa rambut saya nggak hitam lagi? Kenapa putih harus dicat berulang-ulang?" Mungkin ada kelompok orang yang sedih, kelompok orang yang merasa sudah tidak muda lagi. Tetapi Alkitab pada zaman itu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan ketika dia bisa memiliki rambut putih, ketika orang itu bisa memiliki mahkota yang indah itu suatu kebanggaan. Dia berarti sudah mendapatkan label di keluarga dan di masyarakat bahwa dia adalah mereka adalah orang yang dihargai, mereka adalah orang yang dianggap bijaksana. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat umum pada masa itu disebut rambut putih dan itu disebut juga mahkota kemuliaan. Kemudian, nah ini, di dalam Kejadian 15 ayat 15, itu firman Tuhan mengatakan rambut putih itu sering dianggap sebagai satu berkat. Saya akan bacakan ya untuk Bapak Ibu semua. Kejadian 15 ayat 15, mungkin Bapak Ibu juga bisa baca. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu. Engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi itu adalah satu berkat. Kita tahu ya orang Israel ketika 10 hukum Taurat diberikan kan, ada hukum Taurat yang kelima tuh mengatakan hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena engkau akan berumur panjang, akan umur panjangmu di tanah yang dijadikan Tuhan untukmu. Jadi orang Israel itu menganggap bahwa itu suatu berkat ketika sudah sampai di usia rambut putih. Itu tandanya dia diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati orang itu sehingga orang itu bisa sampai memiliki rambut putih. Makanya di Kejadian tuh dikatakan engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi itu adalah satu kebanggaan, satu rasa berkat yang dari Tuhan, bukan hanya usia di dalam dunia, oh dia sudah punya banyak pengalaman hidup, dia sudah bisa menyaksikan kesuksesan anak cucu, bukan hanya itu. Tetapi Alkitab mengatakan itu juga adalah berkat. Kemudian di Kejadian 25 ayat 8 dikatakan, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada leluhurnya. Jadi itu adalah satu berkat ketika orang-orang Israel bisa meninggal di usia yang rambutnya itu sudah putih, bukan waktu masih muda atau masih anak-anak. Jadi itu adalah satu berkat. Tetapi ternyata tidak hanya selalu berkat. Di Hosea pasal 7, saya akan bacakan Hosea pasal 7. Ternyata rambut putih itu tidak selalu berkat yang ditulis dalam Alkitab. Hosea pasal 7 ayat 9 mengatakan, orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Jadi ini tentang orang-orang yang hidupnya tuh tidak berkenan di hadirat Tuhan, atau mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka tidak menikmati masa tuanya. Jadi rambut putih juga bukan hanya sesuatu yang tentang berkat, ternyata Alkitab juga memberikan bagian lain, yaitu sesuatu yang tidak selalu seindah itu. Kemudian diperlakukan dengan hormat. Nah ini di Imamat pasal 19 ayat 32. Nah ini adalah hal-hal yang Alkitab katakan tentang rambut putih. Kemudian mari kita lihat lagi. Tetapi seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bukan hanya tentang mahkota yang indah, tetapi orang itu, Bapak Ibu yang sudah sampai memiliki rambut putih, itu harus berada di jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran di ayat di Amsal ini itu memiliki pengertian kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Orang yang hidupnya melakukan tindakan-tindakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Mereka lah yang disebut mendapatkan mahkota yang indah. Jadi jalan kebenaran yang dimaksud Amsal ini, itu bukan hanya sekedar teori. Jadi seringkali ya kita mendengar orang tua atau orang yang sudah senior itu biasanya kita akan mencari mereka untuk meminta nasihat atau meminta pendapat bagaimana, entah itu dalam dunia pekerjaan, misalnya orang tua menanya kepada anaknya, maksudnya orang-orang tua yang sudah punya anak, bertanya kepada mama papanya, gimana dulu mama sama papa bisa sukses dalam bisnis ini dan segala macam. Atau cucu-cucu main ke kakek dan neneknya gitu. Sering meminta nasihat kepada orang yang sudah senior.
Tetapi jalan kebenaran ini ternyata bukan hanya tentang orang-orang yang bisa memberikan nasihat, orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar dalam maksudnya kata-kata bijaksana, bukan hanya itu. Tetapi Alkitab mau hidup di jalan kebenaran ini orang-orang tua tersebut bukan hanya pandai dalam memberikan nasihat, tetapi Tuhan juga mau mereka hidup di dalam kebenaran itu. Hidup di dalam uh, uh, tindakannya, kehidupan sehari-harinya itu adalah kehidupan yang hidup di dalam kebenaran. Maka itu kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa jalan kebenaran dan keadilan, berarti dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Itu bukan hanya sekedar keputusan, tetapi dia juga adalah orang-orang tua ini adalah orang-orang tua yang hidup di dalamnya. Dia hidup benar, dia tetap menaati kebenaran Tuhan, dia adil di dalam mengasihi anak dan cucu-cucu, dan dia juga jujur di dalam menjalani kehidupannya. Dan siapa teladan yang paling tepat itu? Ketika berbicara tentang hidup di jalan kebenaran, maka teladan kita untuk bisa hidup di jalan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan itu, apa yang dimaksudkannya? Berarti Tuhan mau kita, orang-orang yang di dalam Tuhan, termasuk AI, Asuk yang sudah berambut putih, itu tetap mau berada di jalannya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, akulah jalan itu, Yesus mengatakan, akulah jalan itu, maka Tuhan juga ingin sampai kita tua, sampai kita berambut putih sekalipun, sampai kita sudah di usia senja, Tuhan mau kita berada di dalam Tuhan, di jalannya Tuhan itu, yaitu di dalam Yesus. Kita hidup benar di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak melenceng ke kanan, ke kiri, tetapi kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kemudian juga di situ tentang kebenaran, jalan kebenaran. Ketika berbicara tentang kebenaran, Tuhan Yesus juga mengatakan, aku adalah kebenaran itu. Aku adalah ketika engkau ingin menimbang mana yang baik, mana yang salah, maka akulah kebenaran itu. Datanglah kepada Tuhan. Nah, inilah yang firman Tuhan ingin katakan bahwa jalan kebenaran. Orang tua bisa memiliki mahkota yang indah ketika dia tetap berada di jalan kebenaran itu. Karena Alkitab sendiri mengatakan ya, sampai masa tuamu, aku tetap dia, aku akan tetap menggendong engkau. Dan saya yakin AI Asuk sudah punya banyak sekali pengalaman hidup tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa meskipun usia Asuk sama AI sudah senior, sudah banyak sekali pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, tapi saya percaya bahwa rasa dekat dengan Tuhan, rasa tenang di hadapan Tuhan tuh selalu terasa indah, selalu terasa baru. Seperti Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan saya, meskipun sudah berulang-ulang kali Tuhan melakukan cara yang sama, tetapi sukacita itu tetap ada, meskipun sudah sampai di hari tua. Nah, itulah yang Tuhan ingin katakan. Tuhan ingin orang-orang tua, orang-orang yang sudah memiliki mahkota di rambutnya indah ini tetap berada di jalan itu. Nah, itulah kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa orang tua, orang yang sudah berusia lanjut, itu punya peranan yang penting untuk menghadirkan atau menjadi teladan iman di dalam keluarga. Kita sering, kalau kita berbicara tentang teladan ya, biasanya teladan itu adalah orang yang dari orang tua ke anak, kemudian biasa pengurus ke anggota, majelis ke jemaat, atau hamba Tuhan ke jemaat. Biasa tuh teladan atau public figure ya, seorang yang punya peran penting, oh dia bisa jadi teladan kita. Orang-orang yang menginspirasi. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang tua, AI Asuk yang berada di tengah-tengah keluarga, berada di tengah-tengah anak dan cucu, itu punya peranan yang sangat penting untuk menghadirkan dan menjadi teladan iman di tengah keluarga. Bukan hanya untuk anak, sekarang sudah ada plus-plusnya ya, ada anak mantu, ada cucu, bahkan keluarga yang semakin besar. Dan Tuhan ingin peranan Bapak Ibu itu adalah peranan yang menghadirkan dan menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga. Maka itu menjadi satu ungkapan syukur ya, ketika Tuhan masih memberikan umur yang panjang, itu berarti Tuhan masih mau memakai AI dan Asuk untuk jadi berkat,
untuk menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga untuk anak-anak dan cucu-cucu. Dan itu adalah satu kehormatan, satu kebanggaan yang AI dan ASU dapatkan dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan ingin katakan. Maka ketika bicara mengenai usia dan keterbatasan, itu bukanlah penghalang untuk menjadi teladan iman. Justru itu adalah sesuatu kekuatan ya, ketika Tuhan masih menghadirkan AI dan ASUK. Bersyukur Tuhan masih bisa menghadirkan AI dan ASUK di tengah-tengah keluarga dan anak cucu. Maka ketika mungkin orang tua atau anak dari AI dan ASUK sudah mendidik anak cucu-cucunya dalam iman, tetapi AI dan ASUK dapat menopang itu lebih kuat lagi dengan meneguhkan iman daripada anak-anak dan cucu-cucu. Tapi firman Tuhan mengatakan sekali lagi, itu yang terpenting adalah bukan keterbatasan usia. Penghalangnya bukan itu. Tetapi kita harus melihat bahwa firman Tuhan mengatakan hidup di jalan kebenaran itu adalah yang terpenting, berapapun usia kita. Nah, mari kita lihat. Ini juga adalah satu hiasan orang tua ya. Ketika Amsal mengatakan hiasan orang muda ialah kekuatan ya, biasa orang muda itu kan masih kuat, fisiknya masih kuat, itu hiasannya mereka. Tetapi keindahan dari orang tua ialah ubannya. Maka setiap masa tuh mempunyai keindahannya sendiri. Demikian juga masa tua. Bagi orang percaya bisa memasuki masa tua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Jadi Tuhan ingin keindahan yang AI dan ASUK sudah dapatkan ini bisa AI dan ASUK bagikan itu, teruskan itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Saya bersyukur kalau saya secara pribadi ya bisa melihat ya, meneladani. Saya punya oma masih ada, ketika oma saya bertanya tentang saya, menceritakan tentang Tuhan kepada saya, itu adalah satu kekuatan tersendiri buat saya gitu. Selain saya dapat dari orang tua, ternyata tuh menjadi sukacita tersendiri ketika dapat dari kakek nenek gitu, dari opa dan oma tuh kayak sesuatu yang lengkap gitu. Ketika orang tua sudah memberikan penanaman iman, ternyata Tuhan memberikan bonus, yaitu saya bisa menikmati kakek dan nenek, bisa menikmati opa dan oma. Jadi peran AI dan ASU itu sangat penting dan sangat menyenangkan ya untuk seorang cucu ketika bisa mendengarkan nasihat atau pengalaman hidup dari opa dan omanya. Jadi itu adalah satu hiasan yang indah. Kemudian juga masa keemasan. Masa tua di dalam Kristus itu adalah masa ketika sudah menemukan jalan keselamatan dan sudah menyelesaikan banyak hal, telah menjalani lebih dari setengah perjalanan hidup. Jadi disebut bahwa masa keemasan. Jadi bukan hanya tentang kesuksesan sudah selesai, anak-anak sudah sukses, sudah punya menikmati cucu-cucu, tetapi keemasannya itu adalah ketika dia di dalam Kristus itu. Dia sudah menemukan jalan keselamatan, dia sudah menyelesaikan banyak hal, kemudian orang lanjut usia telah berhasil juga melewati berbagai proses kehidupan yang cukup panjang dan tidak mudah. Kita tahu ya, di dalam kita mengikut Tuhan, ada masa sulit, ada masa susah, dan Bapak Ibu sudah melewati setengah lebih bahkan daripada perjalanan hidup yang panjang itu. Bapak Ibu sudah melewati banyak hal, misalnya kesulitan di dalam membesarkan anak-anak, kesulitan di dalam keuangan, rasa banyak hal yang sudah dilewati, dan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi ketika kita menjalani itu bersama dalam masa Tuhan, itulah yang disebut keemasan gitu. Keemasan ketika Bapak Ibu bisa sampai di usia saat ini dengan rambut putih, dengan masa tua, dan sudah melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan, itu disebut keemasan. Jadi masa keemasan ini bukan hanya tentang sudah bebas dari beban pekerjaan dan sudah menikmati anak cucu, tapi juga bisa bertumbuh di dalam iman. Berbagai macam lika-liku iman sudah dilewati bersama dengan Tuhan. Sudah tahu rasanya pergumulan hidup, sudah tahu berbagai macam rasa Tuhan menolong. Jadi itu adalah satu keemasan, satu kebanggaan ketika iman kita bisa bertumbuh, tapi iman bertumbuh ini beriringan juga dengan usia kita yang bertumbuh. Itu adalah satu keemasan. Kemudian disebut juga masa tenang bersama dengan Kristus. Memasuki masa tua sesungguhnya telah memasuki masa tenang bersama dengan Kristus. Kenapa disebut ini?
karena telah banyak memperoleh hikmat melalui manis pahitnya kehidupan proses pembentukan dari Tuhan. Jadi di masa tua tidak seharusnya orang itu menjadi lemah, tapi sebaliknya justru harus semakin kuat di dalam roh. Jadi ketika mungkin saat ini Ai dan Asuk sudah sudah merasakan tubuh yang tidak sekuat dulu, tetapi jangan lemah gitu. Firman Tuhan mengatakan jangan lemah, jangan gampang sedih, tapi justru harus semakin kuat di dalam roh, harus semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Ai dan Asuk sudah melihat begitu banyak apa yang Tuhan kerjakan. Jadi justru roh di masa tua ini harus semakin kuat, harus semakin kokoh. Di dalam saya secara pribadi ya, saya memang belum sampai di usia seperti Ai dan Asuk, tapi saya pun merasakan ya, dari saya masih remaja, kemudian sekarang pemuda, usia muda, saya merasakan ada pertumbuhan iman. Maksudnya ada pertumbuhan dulu saya takut orangnya, dulu saya kekhawatirannya tinggi, tapi makin ke sini ketika saya mengerti Tuhan memimpin, ternyata kekhawatiran itu bisa saya handle. Nah, apalagi Ai dan Asuk yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan seiring berusia, justru harus semakin kuat di dalam roh, meskipun fisik lemah. Nah, mari kita melihat apa yang Alkitab katakan. Memang benar, manusia lahiriah tuh semakin hari tuh semakin merosot. Itu sudah benar, itu sudah pasti, itu sudah hukum alam gitu. Tidak bisa kita bantah. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan, manusia batinia dapat diperbarui dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, Paulus di masa tuanya, di masa akhir-akhir hidupnya, dia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Artinya apa? Meskipun saat ini Asuk dan Ai sudah melemah secara fisik, semakin merosot, tetapi firman Tuhan menjadi satu kekuatan ketika firman Tuhan mengatakan ada bagian darimu, ada bagian dari kita yang diperbaharui dari hari ke hari, yaitu batinia kita, yaitu batinia Bapak Ibu, yaitu roh kita. Jadi kalau misalnya zaman sekarang tuh istilah anak-anak zaman sekarang ya, skincare tuh biar nggak penuaan dini katanya. Jadi supaya nggak penuaan dini pakai skincare, pokoknya di laser-laser lah, supaya nggak keriput gitu, supaya ada apa kolagen baru tuh muncul gitu, supaya keriputnya tertunda. Nah itu bisa aja ya kalau kita mengusahakan itu. Tapi Alkitab mengatakan ada yang tanpa butuh alat-alat apapun tuh akan diperbaharui. Tubuhnya tuh akan diperbaharui fisiknya ini, bukan fisik, maksudnya batinianya ini akan diperbarui dari hari ke hari. Dan itu di dalam Tuhan. Nah, itu kan adalah sukacitanya kita ya. Kita di dalam Tuhan ini ya, meskipun kita secara dari luar itu menua, tapi ternyata ada dalam diri kita tuh yang Tuhan perbaharui dari hari ke hari. Sel-sel tubuh kita memang dari hari ke hari merosot, tetapi batinia kita, roh kita dari hari ke hari itu diperbaharui. Jadi ini adalah satu sukacita ya untuk kita ketika itu diperbaharui. Ada bagian dalam diri kita yang semakin hari itu diperbaharui. Dan firman Tuhan mengatakan itu adalah batinia. Nah, kita akan melihat ini lebih dalam lagi. Nah, saya ingin memberitahu tentang ada 3 usia manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Pertama itu adalah usia kronologis, yaitu berdasarkan umur ya, yang sama dengan tahun lahir. Jadi misalnya Ai dan Asus sudah umur 60, 70, 80, itu kronologi. Jadi itu sesuatu yang memang pasti terjadi di semua manusia, dan itu semakin hari kan semakin menua. Tetapi ada selanjutnya, itu tuh usia biologis. Nah, usia biologis ini apa? Usia biologis ini mengacu pada keadaan kesehatan tubuh seseorang. Nah, ini biasanya misalnya ada orang yang umur 50 tahun, tapi ternyata dia sudah sakit-sakitan atau apa, padahal usianya masih 50. Tapi ternyata usia biologisnya itu misalnya sudah seperti usia 80, maksudnya sudah sering sakit-sakitan gitu. Tapi ada orang yang sudah usia 70 tahun, 80 tahun, tapi usia biologisnya tuh masih kuat gitu. Masih bisa jalan, masih bisa olahraga, masih bisa melakukan banyak hal. Berarti usia biologisnya tuh masih kayak anak muda usia 40 tahun gitu. Padahal usia
kronologinya itu sudah 70 tahun, 65 ke atas, 80 tahun, tapi kok masih kuat ya? Nah, ini usia biologis. Nah, kemudian yang terakhir, itu usia psikologis. Nah, usia psikologisnya berkaitan dengan pola pikir, dengan kejiwaan dan keadaan seorang rohani seseorang. Jadi psikologis ini berkaitan dengan rohani ya. Jadi meskipun dia sudah tua, tetapi pola pikirnya itu pola pikir yang matang, pola pikir biasanya kan kalau orang tua itu ada orang bilang semakin tua itu semakin manja atau semakin bergantung dengan orang lain atau pola pikirnya tuh jadinya pola pikirnya kembali ke anak-anak. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi usia psikologis ini mau bicara bahwa semakin tua justru ada orang tua yang matang pikirnya gitu. Jadi ini berhubungan dengan kerohanian seseorang yang berhubungan juga dengan yang tadi Paulus bilang ya, batinnya itu diperbaharui. Jadi usia psikologis ini ada kan istilah mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nah, jadi itu adalah usia psikologis. Jadi usia psikologis itu pemikiran yang pola pikir, bergantung dengan pola pikirnya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ada satu contoh ya, Bapak Ibu, tentang Lilian Weber. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya kisah daripada orang tua ini. Jadi dia ini adalah seorang tua yang dia tidak terhalangi gitu, meskipun usia kronologisnya sudah tua. Di sini kisah Lilian Weber ini di usia 99 tahun, kurang lebih lah 95, 90-an lah. Dia sudah 90-an tahun. Nah, dia ini adalah orang yang sudah tua, tetapi dia ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu. Akhirnya Nenek Lilian ini, dia bertekad untuk dia ingin menjahit. Jadi dia bisa menjahit, dia bisa menjahit, dia pengen menjahit baju untuk ribuan anak-anak, ratusan anak-anak, puluhan anak-anak di Afrika. Kemudian dia bilang, sebelum dia mencapai usia 100 tahun, dia ingin jahit 100 baju untuk anak-anak di Afrika. Akhirnya dia memakai itu. Dia menjahit, pokoknya dengan tenaga yang masih Tuhan kasih, dia jahit. Akhirnya baju itu dikirim ke Afrika, dan anak-anak di Afrika tuh sangat bersukacita, sangat senang bisa dapat baju dari Nenek Lilian ini. Nah, kemudian pas usianya sudah sampai 100 tahun, Nenek Lilian ini ngomong kayak gini. Dia ngomong gini, ketika aku sudah mendapatkan 100 dress, jika mampu, aku tak akan berhenti, ungkapnya. Aku akan melanjutkannya lagi. Nah, melalui hal ini ya Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa spiritnya itu masih muda gitu. Bukan masih muda tuh dalam arti spiritnya itu masih sangat semangat. Dia masih ingin, meskipun dia sudah tua, meskipun dia tidak bisa seleluasa pergerakannya seperti anak-anak muda, tetapi dia mau pakai, saya bisa menjahit, saya bisa duduk dan menjahit, saya ingin pakai ini untuk bisa melayani Tuhan dengan menjahit baju untuk banyak anak di Afrika. Akhirnya di usia dia ini, dia akhirnya jadi berkat. Meskipun dia sudah, orang melihat sudah terbatas, tapi ternyata tidak kok, itu bukan keterbatasannya. Justru itu adalah satu terobosan untuk Lilian Weber. Dia mau terus memberikan sesuatu, menjadi dampak untuk banyak orang, bahkan di usia senja, usia 90 tahun ini. Nah, inilah akhirnya Bapak Ibu, kisah Lilian Weber ini akhirnya menginspirasi para usiawan. Jadi para usiawan di Amerika akhirnya yang berusia sekitar 70, kalau nggak salah 70 sampai 90 tahun itu, mereka yang masih bisa bekerja, menjahit atau melakukan banyak hal, akhirnya mereka melakukan itu meskipun dari tempat tidur, meskipun dari kursi, meskipun dari rumah saja. Tapi mereka mau melayani Tuhan, mereka mau berkarya, mereka mau memberikan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah yang Tuhan ingin juga kita teruskan. Maksudnya kita, Bapak Ibu yang sudah Tuhan anugerahkan mahkota yang indah ini, Tuhan mau kita terus menjadi berkat sampai di masa tua, sampai masa tua. Nah, apa peran kita? Tentu saya yakin Bapak Ibu sudah sangat tahu hal ini. Berdoa, mendoakan anak-anak dan cucu-cucu, bahkan juga
bangsa dan negara, berdoa syafaat, mendoakan itu punya kuasa, doa tuh punya kuasa yang sangat besar untuk menjadi kekuatan bagi orang lain dan juga untuk kita sendiri. Kemudian peran seorang lansia itu juga adalah menasehati dan membangun relasi. Uh, Paling enak ya, maksudnya kalau misalnya kita bisa ngomong sama cucu ya, bisa ngomong sama anak-anak ke cucu, membangun relasi, tanya kabar mereka, tanya apa yang bisa ama atau akong doakan untuk kamu. Nah, itu bisa menjadi kekuatan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita dan juga untuk kita sendiri gitu, untuk ama dan akong juga itu bisa menjadi satu kekuatan tersendiri ketika Bapak Ibu punya peran untuk mendoakan anak-anak dan cucu-cucu. Saya ingat banget ya, waktu itu saya teleponan sama oma gitu. Lalu oma saya bilang, "Oma, tolong doain ya, Elsa mau ini, mau pelayanan, mau apa, tolong doakan ya supaya bisa berjalan dengan baik." Terus habis itu oma saya, "Iya oma doain, oma doain." Dan kemudian oma saya bilang, "Iya oma selalu kok doakan untuk semua cucu-cucu, semua anak-anak." Biasa seperti itu ya. Nah, itu tuh menjadi satu kekuatan untuk uh, pribadi lansia ini sendiri, tetapi juga itu menjadi satu support ya, satu support untuk anak-anak dan cucu-cucu. Jadi teruslah berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu, bangun relasi, berkomunikasi, telepon, tanya kabar, tanya apa yang bisa didoakan, dan berdoa bersama dengan anak dan cucu-cucu itu juga punya satu sukacita tersendiri. Dan yang pastinya menjadi teladan seperti yang kita ketahui, teladan terutama teladan di dalam iman, teladan dalam mengikut Tuhan. Nah, kemudian berikutnya adalah paling penting adalah punya relasi dengan Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Biasanya kalau sudah tua, saya sering sekali mendengar kalau sudah tua itu biasanya merasa diri tidak bisa melakukan banyak, mungkin juga tidak ada penghasilan pribadi atau hal-hal lainnya yang akhirnya membuat mudah mengeluh atau menggerutu gitu. Kayak merasa tidak nyaman, merasa aku kurang ini, kurang itu. Tapi ketika seorang lansia memiliki relasi dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan menjadi seorang usiawan yang tidak mudah mengeluh, yang melihat bahwa Tuhan memelihara. Tuhan yang sudah menjaga saya selama hidup saya, dia juga memelihara sampai masa tua saya. Kemudian menyadari bahwa saya adalah anak Allah. Ini adalah hal yang penting ya. Menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Mensyukuri hal itu adalah sesuatu hal yang penting. Karena dengan kita menyadari bahwa aku ini adalah anak Allah, Allah mengasihi aku, Bapa di surga menjaga aku, memelihara aku, maka kita akan mampu menerima dan mencintai diri kita sendiri, meskipun dengan segala macam kelemahan. Tuhan menjaga dan memelihara saya, dia adalah Bapa saya. Meskipun di dalam usia kronologi saya sudah tua, tapi dia adalah Bapa saya. Dia menerima saya, dia mencintai saya. Dan itulah akhirnya membuat Bapak Ibu bisa mencintai diri sendiri. Akhirnya meskipun sudah tua, meskipun sudah banyak keterbatasan, tetapi tetap menjaga makan dengan baik, mengasihi diri sendiri, tidur dengan baik, menjaga kesehatan. Karena kita tahu Tuhan mengasihi saya, Bapa di surga mengasihi saya, maka saya juga mengasihi dan mencintai diri saya. Akhirnya kita juga mampu untuk menerima dan mencintai orang-orang di sekitar saya. Nah, ini adalah peranan yang bisa dilakukan terus-menerus oleh lansia. Kalau saat ini ya Bapak Ibu mungkin di masa tua sedang merasa khawatir, sedang merasa pergumulan di hari tua, Bapak Ibu tidak sendiri ya. Raja Daud pun pernah merasakan hal itu. Ketika dia masuk usia tua, dia berdoa kepada Tuhan. Dia takut di usia tuanya itu dia mengalami banyak kendala gitu. Maka itu Bapak Ibu bisa perhatikan ya di Mazmur 71 ayat 9, Daud tuh berseru kepada Tuhan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi Daud berseru kepada, dia takut gitu. Kalau dia sudah lemah, dia ditinggalkan, dia tidak dianggap atau segala hal, dia takut. Tetapi Daud berseru kepada Tuhan. Dia berdoa,
Tuhan jangan tinggalkan aku, atau jangan sampai aku merasa Tuhan meninggalkan aku. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Kita yang seringkali kadang merasakan Tuhan meninggalkan. Tapi di ayat 18 Daud mengatakan, sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, kepada generasi baru ini, keperkasaanmu kepada orang-orang yang akan datang. Dan di akhir hidup Daud, kita tahu Daud adalah orang yang yakin benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Jadi Ai dan Asuk itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan, bukti kepada kami yang masih muda ini, kami yang masih angkatan muda ini, bukti bahwa Tuhan memelihara itu sampai hari tua. Jadi menjadi kekuatan juga bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi hal berharga, hal yang terpuji tentang usia tua adalah dapat mengingat perjalanan panjang dengan Tuhan sepanjang hidup dan dapat mengantisipasi persekutuan yang tak terputus dengannya dalam kemuliaan. Jadi rambut yang memutih, kulit yang mulai berkerut atau semakin keriput, itu semua adalah satu ungkapan syukur, satu tanda umur panjang yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kesempatan dan Tuhan mau kita terus berelasi dengan Dia. Jadi menjadi tua dan berambut putih itu adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Ai dan Asuk boleh terus menjadi teladan untuk kami di gereja maupun di tengah-tengah keluarga. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bahas. Mungkin Ai sama Asuk ada mau sharing hal-hal yang mungkin bisa jadi berkat untuk satu sama lain. Di hari tua ini, mungkin ada yang mau di-sharingkan ke saya atau hal apa, silahkan. Atau ada yang mau ditanyakan. Contoh, Iya, kan kita ini katanya kita mau jadi teladan buat anak-anak, buat anak cucu ya. iya. Banyak hal gitu, teladan. Tapi seringkali anak-anak itu merasa lebih pintar dari kita dalam Oh, banyak hal gitu. Jadi kalau kita ngomong, kita merasa mereka itu tidak menghargai apa yang kita katakan ya, pengalaman kita begini, misalnya pengalaman kita dalam merawat anak begini-begini. Ngomong ke anak, anak merasa mama ini itu sudah kuno, ndak ada gitu-gitu ya. Dalam banyak hal sih ya itu. Jadi itu jadi satu tantangan ya, tantangan buat kita. Bagaimana kita harus mengajar dan menjadi teladan buat anak-anak kita. Iya, ini kayaknya perlu dibahas di anak-anak kali ya, di anak-anak yang mendengar nasihat. Tapi saya pun yang jujur, saya pun jadi tertegur sendiri dengan perkataan Idebi ini. Karena memang kadang begitu sih, memang kadang apa ya, kalau misalnya mungkin saya memberitakan dari posisi anak aja kali ya. Maksudnya kadang kita tuh merasa apa ya, ini mungkin kelemahan ya, kekurangan dari seorang anak ya, merasa bahwa sekarang tuh sudah di usia yang usia aman gitu kan, usia dewasa yang sudah punya pekerjaan yang sudah tahu banyak hal gitu. Jadi inginnya tuh papa sama mama tuh dengar gitu. Biasa tuh gitu. Nah, saya rasa kayak pengalaman Ai dan Asuk juga kali ya. Tapi sebenarnya kalau saya secara pribadi dan mungkin beberapa orang tuh tujuan kami tuh ingin jaga gitu, ingin lindungi papa sama mama supaya papa sama mama tuh di hari tua tuh aman lah, pokoknya papa sama mama tenang biasanya gitu. Cuma mungkin kesalahan kami adalah kami tidak mendengar ya, itu kesalahan, itu kekurangan dari anak muda ya, tidak mau mendengar gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi koreksi. Tapi kalau saya mau kasih apa ya buat AI dan Asuk, mungkin kalau menghadapi anak seperti itu mungkin gimana ya, susah juga ya. Maksudnya mungkin eh, kalau misalnya dari papa sama mama saya memang usianya juga udah lanjut sih ya. Cuman kalau dari mereka apa ya, harusnya kita sebagai anak sih harusnya diam ya, harusnya bukan diam, maksudnya harusnya mendengar, paling tidak mendengar, berdiskusi gitu. Mungkin Ai sama Asuk bisa masuk dengan diskusi gitu, karena
kadang kalau di posisi anak ya mungkin menolak ketika papa dan mama itu kayak menggurui gitu. Nah, kayaknya sih itu ya, maksudnya mungkin kalau diajak diskusi kayak dulu, oh gimana nih tentang misalnya pekerjaan, oh papa sama mama boleh kasih masukan nggak? Misalnya hal kayak gitu kali. Mungkin dibahasa kali ya, kalau yang saya lihat gitu ya. Karena kadang kami nih anak-anak nih merasa tapi udah gede nih, papa sama mama bukan anak kecil lagi, biasanya kayak gitu kan. Kok masih kayak dikasih nasehat kayak gitu. Tapi kalau misalnya papa sama mama aja diskusi, maksudnya nasehat tetap, tapi itu aja diskusi, itu bisa menerima sih. Mungkin itu kali ya, Maksudnya saya nggak tahu sih, mungkin saya masih muda juga, maksudnya mungkin sama AI yang lain mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan cara memberitahu nasehat ke anak gitu. Tapi mungkin yang saya bisa tangkap, kalau diajak diskusi sih kayaknya harusnya anak itu mau ya. Kalau diajak kayak diskusi, jadi bukan bukan seperti mengajar, tapi seperti berdiskusi. Tapi di dalam diskusi itu kita memberi nasihat. Karena kadang menghadapi anak remaja juga gitu sih. Maksudnya kami yang sudah gede ini, sudah pemuda menghadapi anak remaja, kadang-kadang mereka juga ngerasa, ih, so tahu ini kan dunia remaja, emang beda zaman kayak gitu. Tapi ketika saya coba untuk ngobrol, maksudnya ngobrolnya diskusi, oh ternyata mereka mau nerima gitu. Mungkin itu ide Bi, atau ada yang lain mungkin yang saya salah atau saya kurang, atau dari yang lain mungkin. Nah, Gimana itu ide Bi? makanya itu jadi pergumulan kita. Nasihat apa yang bisa kita berikan kepada anak kita? Kalau bilang kita mau nasihatin mereka, mereka jauh lebih pintar dari kita segala hal mereka tahu, ya kan? Itulah yang sekarang dilemanya kita orang tua yang ya mungkin karena kita berbeda, hidup di zaman yang berbeda ya. Sekarang zaman yang serba sudah tahu apa segala di YouTube, tinggal buka mereka mau apa, mau seperti dalam hal merawat anak. Kadang-kadang saya paling paling kena itu ya ketika anak saya itu Lisia itu ya, dalam hal merawat anak itu. Kita kasih tahu dia gini, dia anak nangis mungkin ya dia sakit perut, dia gini-gini. Coba kasih ini, tapi enggak mau gitu loh. Mama itu gini. Enggak mau dengar gitu ya. Maksudnya jadi kita merasa oh mereka jauh lebih pintar dari kita. Buat apa lagi kita nasehatin mereka, kita bantu mereka, kita ini. Jadi akhirnya membuat kita jadi orang tua yang ya pasif aja sudah. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Jadinya Tantangan ya. Yang diajarin kadang contoh. Gimana? Silakan Oh, yang diajarin. Iya, kadang kita yang diajarin. Iya, kita dikasih tahu kan, mama nanti begini gitu. Jadi kita jadi orang tua juga tersinggung juga. Emang dia lebih pintar dari kita. Padahal kita sudah makan asam lebih banyak. Iya, benar. Iya, kadang-kadang gitu. Tapi mau apa sudah zamannya sudah begitu. Iya. Iya ya, itu tantangannya jadi pengetahuan juga untuk kami anak-anak ini supaya bisa mengerti. Iya, saya rasa gitu loh ya. Sekarang orang anak-anak ini lebih mau orang tuanya enggak mau banyak ngomong. Udah diam aja mama papa. Jadi orang tua yang bagus itu enggak usah nasehatin gitu. Kemauan mereka cerewet. Iya. Ya, betul kan Ai kan kita dibilang cerewet. Mama diam aja lah cerewet gitu. Iya, banyak yang ngomong dibilang cerewet kita. Oh iya kah? Astaga. Ada lagi mungkin pengalaman atau apa? Iya. Bagaimana? Ama Maria Seng? Bagaimana pendapat Anda? Gimana pengalaman nih? Asuk-asuk mungkin di sini nggak ada akung-akung mungkin. Ada itu. Heri ya. Benar yang jawab benar. Asuk-asuk nggak cerewet. Benar jawab. Kenapa I Maria? Kewenang. Oh, kewenang. Yang dicari asuk-asuk. Oh iya, gimana? Soalnya ini kan suara hati dari oma-oma nih, dari nenek-nenek biasanya. Ibu-ibu.
Nah, dari Opa, dari Akung gimana ini? Acai jawab Cai. Acai gimana? Atau yang lain? Aceh belum jadi angkong. Ya, kok Ate belum angkong. Tapi menghadapi anak-anak juga. Iya, anak aja. Konan. Lihat suaranya Konan. Kawanan diminta bersuara. Halo. Tapi sukacitanya apa nih? Tadi kan membagikan dukanya gitu dalam memberi nasihat. Tapi ada nggak kira-kira sukacita ketika diberi nasihat atau dicari gitu? Udah tanya ama atau cari mama gitu. Biasa kan orang tua ini tetap dicari gitu meskipun kita meskipun anak-anak nih ngerasa mama nih gini-gini papa nih gini, tapi tetap aja pasti ada titik-titik di mana kita akan Iya. cari. Nah, itu gimana? Mungkin bisa dibagikan sukacitanya gitu. Sukacita dicari oleh anak, dicari oleh cucu itu kan kayak momen pas tuh menurut saya tuh momen pas untuk kita memberikan nasihat atau memberikan apa gitu. Itu gimana mungkin pengalaman dari AI Asuk gimana? Iya, Ketika cari. gimana Kalau saya loh ya suka Iya. kalau dipuji. Wih, mama pintar masak. Oh iya. Luar biasa. Kalau dari cucu gimana? Ya gitulah, maksudnya kalau kita masak mereka bilang, oh enak, jadi kita buat kita semangat. Terus kita mau ngajarin mereka masak. Nah, kalau ngajarin mereka masak ya masih maulah dengar ya, karena sudah merasakan masakan kita enak, mereka mau belajar. Jadi intinya adalah begitu. Kalau sudah merasakan baru mereka mau dengar. Ya kemarin Dicari gimana Iwin masih dicari lah kita sama masih cucu. pas sama cucu sukacita sama cucu. Kadang-kadang mak mana mak. Oh iya, mak mana mak, iya benar ya. Halo. Iya, halo. Nah, halo kok, Iya. ditunggu-tunggu ini. Iya, ini mau sedikit pendapat ya. Iya, silakan. Banyak juga nggak apa-apa Kawanan. Bukan pendapat sama apa. dengar suaranya. Kita sekarang kelihatannya mereka lebih pintar. Semua apa yang kita butuhkan sekarang kita malah menanyakan mereka. Bagaimana kita harus mau memberi dia peringatan atau memberi dia pelajaran. Mereka sudah lebih pintar. Nah, iya benar, berarti suara Yang hatinya lebih sama ya. Berarti suara hatinya sama. Itu tantangannya ya, Suk ya. Sekarang contoh kan pembimbingnya remaja, contoh harus kasih tahu. Sekarang kebutuhan kita. Iya, gimana Suk? Kebutuhannya apa? Iya, sekarang keperluan kita, kita lebih banyak bertanya kepada mereka. Ya, lebih-lebih masalah di HP kah, masalah ya make laptop. Iya, yang lain-lainnya itu loh. Kita selalu belajar sama mereka. Luar biasa, iya ya. Iya benar. Nanti saya kasih tahu lah ke anak-anak remaja, anak pemuda. Mungkin kalau gimana kasih tahu yang muda-muda, kalau enggak papa mamanya kasih sekolah mana mereka bisa pinter gitu. Betul. Betul, ya itu betul sih, benar. Mungkin kalau teknologi, makanya Alkitab kan bilang di dalam iman kan, karena kalau teknologi mungkin mereka bisa hebat, maksudnya anak-anak tuh cucu-cucu bisa hebat, tapi dalam iman kan belum tentu gitu. Maksudnya kadang orang-orang anak-anak muda ini kan berjalan tuh ya karena dunia sudah kayak gini akhirnya mereka terombang-ambingkan. Nah, peran ama dan asuh tuh kayaknya nggak bisa mereka bantah kalau soal iman. Maksudnya kan kalau soal teknologi mungkin bisa dibantah, tapi kalau soal mengandalkan Tuhan, sedang iman itu kan kita carinya ke siapa gitu kalau bukan ke ama dan asuh. Iya kan ya? Maksudnya itu saya rasa sih harusnya itu yang itu yang justru peranan ama dan asuh, akong dan ama itu tuh peranan paling penting tuh di situ tuh di iman. Karena kadang
kita anak-anak muda ini merasa sudah benar, merasa diri benar kan. Tapi ketika diingatkan lagi oleh firman Tuhan, oleh pengalaman hidup, wah ternyata ada teladan nih dari Ama dan Asu, dari Ama dan Akon tentang mengikut Tuhan. Ya, gimana? Atau ada yang lain lagi tambahan? Yerlin, Suaranya belum dibuka. Sama semua. sama semua ya, berarti Anak-anak satu suara sekarang ini. dia begitu lah. Ya, anak-anak sekarang memang begitu sudah. Udah heran sudah. Yuliana, ada mau ngomong? Sama juga. Sama. Kadang-kadang ya, kalau kita tegur, aduh, aku sudah bisa, Ama. Sudah Oh, gitu. Ya ampun. jawab gitu. Wah, Masa ini Iliana ama Biasa. baru ini, ama baru gimana? Aku hari ini masuk ke Tesen karena di apa di itu kan temanya kan pasutri. Sedangkan saya kan Iya. belum ada pasangan. Oh iya. Jadi gimana nih pengalaman ama Saya baru nih? dengan tema Tesen aja. Belum ada Gimana, rambut Cek? putih dia. Dia Rambutnya mau masih hitam. ikutan. Enggak apa-apa sih. Umurnya ya belum belum sampai ke Tesen. Cuma Tapi aku sudah dengan jadi temanya. ama. Sudah jadi Sudah ama jadi tapi ama. ya, Sudah sudah jadi jadi ama ama. juga sih. Tadi ada Meili kok nggak masuk ya Meili ya? Iya, ada Ci Meli, ada Ci Abi terlempar semua. Heeh. Astaga. Iya, si Abi tidak bisa masuk lagi bilang. Oh, ya ampun. Break room, Nggak break bisa room tadi masuk tidak lagi. masuk lagi ya. Meili juga nggak masuk Iya. ya. Diana cocok jadi ama sudah kok tidak ditesen cocok sudah dia. Jadi Masuk masuk mana mereka ya? Nggak ada. Saya cari juga nggak ada di mana-mana. Keluar kali. Ya, keluar contoh dia masuk lagi tidak bisa bilang. Oh, Kenapa bisa gitu, contoh? kayaknya Iya. sinyal deh, I. Heeh. Sinyal sih, harusnya sinyal. Si Abi tidak ada ya? Kalau Tadi, kita Cek. Ada, nggak bisa masuk ya. Dia WA kita di grup di pengurus itu loh. Nggak Sinyal. bisa masuk. Tadi Iya. Tadi Abi masuk sih saya lihat. Iya. Ya, pas break room nggak bisa contoh bisa masuk Iya, dia. betul. Pas break room nggak bisa. Padahal udah keluar. dipindahin. Atau Kenapa lagi terbatas? Kenapa, I? Terbatas kan masukannya, terbatas kan Anda juga kan? Enggak terbatas. Kok bisa terhilang ya? Berapa orang hilang? 3 kalau tidak salah. Nomor mungkin kan. Iya. Henny Hu juga enggak ada. Ya, ini Ada? ada. Ini juga Ada. ada. Tadi dia Ini ada. iya nih. Ada iya nih. Ada. Dia duduk di mobil hijau. Kalau I dicari I. Ya, ada lagi AI Asuk yang mau di-sharingkan, dibagikan. Jadi sukanya apa nih tadi? Dicari selain masakan, Ide baru bilang masakan. Yang lain Ya. apa nih? Ancim, Reniseng juga enggak ada ya? Reniseng enggak ada juga. Iya. Ancim, enggak ada. 3 orang kayaknya terkeluar Iya, udah kendala mungkin. sama Abi. Jadi apalagi nih I Asuk mungkin ada lagi yang mau dibagikan sukacitanya Kayaknya sama semua. sama ya. Sama lah. Jadi masakan. Loh berarti kalau Kowunan apa nih? Kalau Akong apa nih sukacitanya? Sukacita anak-anak dan cucu-cucunya apa nih? Apa ya? Apa yang mau dijelaskan? Semuanya kita sekarang serba belajar dari mereka. Sekarang saya agak lebih pintar, sudah lebih bisa sedikit selama di Jakarta ini. Selalu belajar sama mereka. Oh, jadi belajar ya. Jadi up to date ya. Sukacitanya up to date ya. Iya. Update dengan zaman. Tapi bersyukur ya tuh, sukacita itu sendiri juga tuh. Karena ada yang nggak bisa sama sekali loh. Ada orang-orang tua yang nggak bisa karena nggak diajarin anak-anaknya, cucunya. Berarti sukacita ya kalau anak cucu masih ini ya. Ya, Masih selalu bisa. Iya. masalah online-online semua diajarin kok. Mereka. Ya itu.
bisa buka Zoom ya, Iya. bisa video call. Makanya kita harus belajar semua, jangan sampai dipandang rendah. Semangat. Semangat. Si amalnya gonggong nggak bisa. Ya, tapi hebat loh. Saya saja akui loh kalau orang-orang tua ini, maksudnya AI Asuk bisa ikutin ini tuh luar biasa. Kadang-kadang anak mudanya kan masih bingung-bingung. Luar biasa. Semangat terus. Oke. Ada lagi? Kalau nggak kita mau berdoa. Ya, doa. Ya. Ada request doa khusus? Ya, kesehatan. Kesehatan ya. Ya. Biasa. Sama-sama minta kesehatan, contoh. Oke, Doa biar tetap kesehatan selalu. amin. Oke. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur bahwa ada orang-orang tua di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga yang Tuhan hadirkan sampai di masa ketika Alkitab mengatakan adalah orang-orang tua ini memiliki mahkota yang indah. Kami bersyukur Tuhan. Tetapi di dalam masa tua mereka ini Tuhan, orang-orang tua kami juga memiliki keterbatasan secara fisik. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan untuk mereka. Biarlah meskipun mereka sudah terbatas dalam banyak hal, tetapi paling tidak mereka bisa menikmati banyak hal dengan tubuh yang sehat, dengan kondisi fisik yang kuat. Di dalam masa tua ini mereka bisa tetap bersukacita bersama dengan anak dan cucu, bermain tanpa harus kendala-kendala yang berarti. Tapi kalaupun mereka saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong agar sukacita dalam hati itu terus ada, sehingga mereka boleh menjadi teladan terus-menerus. Hati yang gembira adalah obat yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mungkin dari sharing-sharing kami ada kesedihan atau ada kesukaran yang orang-orang tua kami hadapi di masa tua ini dalam menghadapi anak-anak muda zaman sekarang. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan untuk orang-orang tua kami ini. Biarlah mereka terus memandang kepada Tuhan dan biarlah mereka terus melihat bahwa mereka adalah orang-orang tua yang Tuhan hadirkan di tengah gereja dan keluarga, bukan suatu yang salah atau bukan suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan mau mereka terus menjadi orang-orang tua yang menjadi teladan bagi kami, terutama di dalam iman. Biarlah melalui iman mereka di dalam Tuhan, mereka boleh terus membagikan tentang Kristus kepada anak-anak dan cucu-cucu, anak-anak mantu, sehingga melalui kehadiran mereka ini, orang-orang tua ini, nama Tuhan boleh lebih dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap pergumulan dari AI dan Asuk yang mungkin tidak kami ketahui satu sama lain, kiranya Tuhan yang jawab sesuai dengan rencana Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.